Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Siombing. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan pandas di dalam data frame dan juga cara pengaplikasiannya. Nah, sebelum itu saya berterima kasih kepada Bu Regita selaku dosen pengampu mata kuliah Data Wrangling untuk Prodi Sains Data di TELU Surabaya. Untuk nomor 1, diketahui terdapat 4 file data yang berbeda. Ada cek judul dibedakan atas bulan tahun yang sama. A. Kita disuruh membuka data dalam bentuk data frame menggunakan Jupyter Notebook. Di sini saya membuka datanya di dalam VS Code. Nah, pertama-tama langkah yang saya buat itu adalah mengimpor package yang telah disediakan, import NumPy ASMP dan import pandas ASPD. Untuk apa? Untuk kita mengelola data frame yang ingin dataset yang ingin kita manipulasi dan kita pergunakan secara lebih baik lagi agar kita mendapatkan hasil yang sesuai. Untuk nomor 1A itu saya menggunakan variabel df sama dengan pd.readcsv dalam kurung string data underscore jo.csv. Ini apa? Ini dimaksudkan untuk si pandasnya itu melihat data set yang telah saya unduh sebelumnya. Setelah kita print, kita mendapatkan 124 jumlah baris dan 14 jumlah kolom dari data frame yang kita punya. Ini dia. Nah, terus untuk B itu dikatakan kita harus melakukan print 5 data paling awal dan 5 data paling bawah. Nah, untuk yang B ini kita dapat menggunakan df.head. Ini bertujuan untuk menampilkan 5 data paling awal untuk yang head dan untuk yang tail 5 data paling bawah. Nah, jika dia kosong seperti ini, berarti dia akan menampilkan 5 datanya saja. Tapi jika dia berisi contohnya 9 kayak gini, berarti dia akan menampilkan dari 0 sampai 8 data. Kenapa seperti itu? Karena dia menghitung dari 0 itu sebagai 1 itu sebagai 2, dan seterusnya hingga ke 8 itu sebagai 9. Oke. Nah, untuk yang C itu diminta untuk melakukan pengecekan ukuran data yang terkumpul dalam data frame, berapa kecamatan dan berapa metrik pengukuran. Nah, di sini saya menggunakan df.shape karena ini bertujuan untuk menginfokan berapa banyak sih baris dan kolom yang ada di dalam data frame kita. Nah, setelah kita run seperti ini, kita mendapatkan jumlah barisnya itu sebanyak 124 seperti yang kita lihat tadi di atas, dan jumlah kolomnya itu 14. Oke, nomor 2 itu diminta untuk membuat statistika deskriptif yang berisi rata-rata, median, dan standar deviasi dari seluruh metrik pengukuran. Berarti kita disuruh untuk melakukan perhitungan di sini. Untuk ini saya menggunakan data frame.describe. Ini bertujuan agar fungsi describe ini langsung otomatis mengubah seluruh perhitungan yang ada dalam data frame itu ke dalam bentuk count, mean, standar deviasi, main, dan max dengan jumlah kolom yang sudah disesuaikan, yaitu 14. Dengan jumlah kolom yang sudah disesuaikan, yaitu sebanyak kolom perhitungan yang telah ada. Nah, untuk nomor 3 itu ditanyakan kecamatan apa yang memiliki jumlah pasangan usia syukur paling banyak dan paling sedikit ada di mana.
Nah, di sini saya menggunakan logika yang pertama, itu saya menggunakan df untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari data frame yang ingin saya cari kolomnya, yaitu jumlah pasangan usia subur. Nah, setelah saya dapatkan jumlahnya, yang max itu adalah 25.000 dan yang min itu adalah 3.500, maka saya masukkan ke data frame. Di dalam list data frame yang kita cari adalah jumlah usia subur sama dengan angka yang kita dapatkan atau minnya, sedangkan ini yang di atas adalah maxnya. Setelah itu kita run, kita mendapatkan Kecamatan Tambak Sari dan Kecamatan Gayungan untuk max dan minnya. Untuk nomor 4, kita disuruh untuk jumlah pus istrinya kurang dari 20 tahun yang paling banyak dan yang paling sedikit. Seperti cara yang saya lakukan tadi, saya menggunakan logika. Saya cari dulu nilai maksimum dan nilai minimum dari data frame yang kolomnya mempunyai nama jumlah pus istrinya kurang dari 20 tahun. Setelah saya dapatkan nilainya ini baru saya masukkan nilai itu ke data frame yang sudah saya buat seperti ini. Setelah kita run, kita akan mendapatkan nilai maksimum dari jumlah pus istrinya yang kurang dari 20 tahun adalah Kecamatan Tambak Sari, dan yang minimumnya adalah kecamatan yang terdiri dari 94 baris dan 14 kolom. Begitu juga soal nomor 5. Sama juga seperti soal-soal sebelumnya, saya menggunakan logika max dan min untuk mencari nilai atas dan terendahnya. Kemudian setelah saya dapatkan angkanya, saya masukkan ke sini. Terus hasilnya akan langsung keluar. Dengan Kecamatan Tambak Sari adalah nilai maksimum dari jumlah pus yang tidak terpenuhi ber-KB, dan nilai minimumnya adalah Kecamatan Asem Rowo dari jumlah pus tidak terpenuhi ber-KB. Untuk nomor 6 itu juga sama seperti soal-soal yang sebelumnya, yaitu diminta untuk persentase peserta KB yang paling aktif dan persentase peserta KB yang paling aktif dalam artian minimum dan artian maksimum seperti soal sebelumnya. Saya menggunakan logika max min untuk mencari nilainya, terus saya masukkan nilainya ke dalam list yang telah saya punya. Setelah itu saya run, saya dapatkan hasilnya Kecamatan Asem Rowo dan Kecamatan Wonocolo. Nah, untuk nomor 7 ini agak sedikit berbeda ya. Nomor 7 ini kita disuruh untuk mencari kecamatan yang memiliki jumlah pasangan usia subur yang berada di atas rata-rata. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, kita telah mendapatkan rata-rata atau statistika deskriptif, yaitu min di soal nomor 2. Kita disuruh untuk mencari jumlah pasangan usia subur. Nah, ini adalah angkanya. Logika yang saya pakai di sini adalah yang saya gunakan. Saya membuat sebuah data frame. Di dalam data frame ada list data frame dengan string jumlah pasangan usia subur yang lebih dari data frame jumlah pasangan usia subur .min. Artinya kita mencari jumlah pasangan usia subur yang lebih tinggi dari rata-rata yang telah ditetapkan. Nah, hasilnya ada sekitar kurang lebih ada sekitar 100 data frame baris dan 14 kolom yang kita dapatkan. Ada Kecamatan Rungkut, Wonokromo, Sawahan, Gubek, Sukilolo, Tambak Sari, Kerembangan, dan lain sebagainya. Untuk nomor 8 juga sama, tetapi ini yang diminta adalah di bawah rata-rata. Berarti logikanya kita
itu cukup pindah tanda saja. Jika tadi di atas rata-rata adalah lebih besar dari, maka di bawah rata-rata adalah lebih kecil dari. Setelah kita run, kita akan mendapatkan kecamatan dengan jumlah kecamatan itu 79 baris dan 14 kolom. Kecamatan dimulai dari Kecamatan Karangpilang sampai Kecamatan Sambikerep. Nomor 9 itu ditanyakan kecamatan mana yang memiliki persentase peserta KB paling aktif berada di atas rata-rata. Ini juga sama, hampir sama seperti soal nomor 7, yaitu mencari nilai yang paling tinggi dari rata-rata yang telah ditetapkan. Maka saya membuat seperti ini. Tadi hanya mengganti nama kolom yang diminta, yaitu persentase peserta KB yang paling aktif. Setelah itu kita run, kita mendapatkan ada sekitar 62 baris dan 14 kolom, dimulai dari Kecamatan Asimrowo hingga Kecamatan Sambikerep. Untuk nomor 10 diminta itu persentase pasangan usia subur plus umur 15 sampai 49 tahun yang sedang menggunakan alat KB untuk menunda atau mencegah kehamilan menurut Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebesar 61,89%. Maka kecamatannya yang ditanyakan adalah mana kecamatan yang paling banyak menggunakan alat kontrasepsi atau KB untuk mencegah kehamilan. Nah, di sini saya akan agak sedikit berbeda menyelesaikan soalnya karena saya cukup bingung karena ada data frame yang tidak memiliki tahun dan ada data frame yang memiliki tahun. Seperti ini contohnya. Ini kan ada data frame yang memiliki tahun. Sedangkan di sini ada data frame yang tidak memiliki tahun. Oleh karena itu, saya mencari kolom dengan nama jumlah sektor KB jika dia sama dengan jumlah sektor KB max-nya. Berarti jika dia sama, maka itulah kecamatan yang paling banyak menggunakan jumlah sektor KB untuk mencegah kehamilan. Kita mendapatkan Kecamatan Tambak Sari setelah kita run tadi. Oke, sekian penjelasan saya mengenai pengaplikasian dan penggunaan pandas di dalam data frame. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.